Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Para siswa SMP kelas 7, mari kita berlatih untuk mengerjakan penilaian tengah semester ya, atau tepatnya penilaian tengah semester Gasal ya, atau PTS Gasal, mata pelajaran IPA kelas 7 SMP semester 1 ya. Untuk latihan penilaian harian pada konten video saya ini kami lengkapi, yaitu dari soal, ada kunci jawaban, dan juga ada pembahasan. Langsung saja mari kita mulai ya. Soal nomor 1. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan pengamatan. 3. Melakukan eksperimen. 4. Melakukan hipotesis. 5. Menarik kesimpulan. Sedangkan pertanyaannya adalah, urutan langkah-langkah metode ilmiah yang benar adalah, jawabannya D ya, 2, 1, 4, 3, 5 dengan pembahasan sebagai berikut. Karena memang langkah-langkah penelitian ilmiah atau metode ilmiah itu memang terdiri dari ini ya. Pertama kali pasti melakukan observasi atau mengamati ya. Setelah mengamati timbul kok ada masalah. Nah, kita rumuskan masalahnya. Kemudian kita melakukan hipotesis, menduga-duga ada masalah ini karena disebabkan ini dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke ini, eksperimen. Kita uji coba ya, beberapa cara untuk memecahkan dari masalah. Kemudian setelah eksperimen pasti mendapatkan data ya, dengan cara data yang ada kita analisis. Terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi jawabannya yang paling tepat memang D. Nomor 2. Berikut ini yang bukan manfaat mempelajari IPA adalah, nah, kita cari jawabnya. Jawabnya adalah D, meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, keterangannya ini, meningkatnya kualitas hidup itu bukan karena ilmu IPA ya, tapi ini ya, tergantung pada kehidupan masing-masing orang ya. Karena apa? Ilmu IPA ini hanya ilmu yang mempelajari tentang alam, jadi nggak ada kualitas hidup itu ditetapkan oleh orangnya tersebut, bukan karena ilmu IPA. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bunga mawar berwarna merah, daun putri malu mengatupkan daunnya jika disentuh, daun mangga berbentuk menyeri, bunga matahari bergerak mengikuti cahaya. Gejala alam, kejadian pada objek biotik ditunjukkan oleh, jawabnya jelas D. Jawabnya adalah D, yaitu 2 dan 4 dengan keterangan daun putri malu mengatup daunnya jika disentuh. Ini peka terhadap rangsang ya. Kemudian bunga matahari bergerak mengikuti cahaya, rangsangnya berupa cahaya, itu menunjukkan makhluk hidup. Jadi benar, jawabnya adalah D, 2 dan 4. Nomor 4. Perhatikan gambar kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup berikut ya. Di sini ada makhluk hidup, ini burung mencari madu ya. Ini elang terbang, gajah memberi makan anaknya, dan lumba-lumba. Ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan dan berkembang biak secara berurutan ditunjukkan oleh memberi makanan, ya jelas ini nomor 1, dan berkembang biak ini ya, ada anak-anaknya. 3, berarti 1 dan 3. Jawabannya adalah B ya. Dengan keterangan karena 1 dan 3 di atas memberikan hewan yang sedang makan dan ini beranak, ada anaknya ya. Nomor 5. Aktivitas makhluk hidup yang menunjukkan ciri peka terhadap rangsang adalah, ya, jawabnya B ya. Ketika putri malu kita sentuh, dia akan mengatup. Itu artinya apa? Dia peka terhadap rangsang atau iritabilitas ya. Nomor 6. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah,
Ya, jawabnya mempermudah pengenalan makhluk hidup. Dengan keterangannya ini ya, salah satunya adalah untuk mempermudah mengenali, ya, membandingkan, mempelajari makhluk hidup. Jadi jawabannya A. Nomor 7, urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah, yang tertinggi ya pasti kingdom, jawabannya A ya. Yang terendah itu pasti spesies, dan ini urutannya ya, dari kingdom sampai spesies. Jawabannya A. Nomor 8, tanaman padi yaitu nama Latin Orisa sativa. Kata Orisa menunjukkan ya pasti genus ya, sedangkan kata sativa ini adalah penunjuk spesies. Jadi jawabannya B dengan ini ya penjelasannya. Tata nama yang kita pakai sekarang adalah tata nama binomial ya, binomial nomenklatur B itu 2 ya. Terdiri atas 2 kata. Kata pertama ditunjukkan huruf kapital merupakan nama genus atau spesies. Sedangkan kata kedua adalah dengan huruf kecil merupakan kata penunjuk spesies. Jadi ini spesi, ini genus, ini penunjuk spesies ya. Nomor 9. Perhatikan kunci determinasi berikut. Ya, kalau ada soal seperti ini tinggal kita urutkan ya. Pasti ini jawabannya jelas C. Kita buktikan ya. Yang ditanya adalah kunci determinasi dari serangga. Serangga di sini sudah saya kasih tanda, berarti urutannya adalah langsung dari sini ya. 1B, B menuju 4 langsung ya. 1 menuju 4 berarti 4-nya otomatis 4B, menuju 5, 5-nya adalah 5A ya. 1B, 4B dan 5A. Dan seperti ini sangat mudah sekali ya. Nomor 10. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek ditunjukkan ini cermin di sini ya. Jadi nomor 4 itu, baik jawabannya D ya. Keterangannya, mikroskop cahaya untuk mengandalkan sinar matahari digunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari ke objek, dan ini adalah nomor 4. Sekarang nomor 11. Dalam suatu pengamatan ditemukan organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Multiselular berarti bersel banyak, tidak berfotosintesis berarti dia tidak punya klorofil. Yang seperti ini udah langsung cirinya adalah ciri jamur karena tidak punya klorofil. Memperoleh makanan dengan menyerap dari lingkungannya, heterotrof ya. Terdiri dari sel eukariotik dan memiliki dinding sel mirip tumbuhan. Nah, langsung jawabannya adalah C, yaitu fungi ya. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut ya. Kelompok hewan yang termasuk avertebrata. Avertebrata itu A tidak, vertebrata bertulang belakang. Berarti tidak bertulang belakang. Yang seperti itu adalah ini nomor 1 dan nomor 4 ya, jangkrik sama capung ya. Ini ya. Ini ya, kelompok avertebrata di sini ada porifera, hewan berpori. Kemudian ada lagi Annelida, hewan cacing ya. Kemudian ada lagi, sedangkan ini jangkrik sama belalang sama capung ini disebutnya adalah itu ya, arthropoda ya. Berarti jawabannya memang B. Sekarang nomor 13. Berikut ini yang termasuk kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Gymnospermae itu ya pasti ini anggotanya cuma ini, Pakis haji, Ginkgo biloba, melinjo, dan pinus. Dan yang seperti ini adalah B, Pakis haji, melinjo, pinus. Jawabannya B. Nomor 14. Dahulu orang sering menggunakan anggota tubuh sebagai satu satuan pengukuran seperti di bawah ini, jari, hasta, kaki, dan sebagainya. Yang ditanyakan adalah kecuali jawabannya di sini adalah C, karena meter, kilometer, liter adalah bukan ini ya, bukan satuan tidak baku tapi satuan baku. Jawabannya adalah C ya. 15. Besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan dinamakan, jawabnya besaran fisika ya. C. Penjelasan besaran fisika adalah besaran yang dapat diukur dan memiliki satuan. Besaran fisika yaitu panjang, massa, suhu, kuat arus listrik, kekuatan cahaya, banyaknya zat, luas, volume, kecepatan, gaya tekanan usaha, dan energi. Dan jawabannya C ya. 16. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kecepatan tersebut sama dengan, jawabannya
D ya 10, yaitu dengan langkah-langkah langsung. Kecepatan kan jarak per waktu. Nah ini dijadikan 36, berarti dijadikan meter ya. Dari kilometer jadikan meter, 36.000 meter. Sedangkan jam jadikan sekon, 3.600 sekon. Coret-coret tinggal 10 meter per sekon. Jawabannya adalah D. 17. Satuan jengkal merupakan satuan yang tidak baku jika dipakai di berbagai negara. Hal ini bisa terjadi permasalahan, misalnya ukuran jengkal orang dewasa Indonesia dengan orang Amerika jelas berbeda panjangnya, apalagi bule ya, bule itu kan panjang. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, ukurannya itu beda ya. Yang jelas orang Indonesia Asia lebih kecil, lebih pendek ya ukurannya. Kemudian nomor 18. Dalam sistem internasional terdapat 7 besaran pokok, yaitu A ya, panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dan ini sudah ketetapan ya, tidak bisa ditambahi atau dikurangi. 19. Satuan yang baik apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan data dalam pengukuran yang sama, sehingga dinamakan satuan baku ya. Ya, pengertiannya adalah ini satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama, itu dinamakan satuan baku. Nomor 20. Pengukuran volume benda-benda yang bentuknya tidak teratur dapat dilakukan dengan alat ukur, ya jelas gelas ukur ya, karena bentuknya tidak beraturan, memakai gelas ukur. 21. Di antara syarat sebuah satuan bisa menjadi satuan internasional adalah ini ya, jawabnya adalah A, bersifat tetap dan berlaku di mana saja ya. Ini tadi di atas juga sudah kita bahas. Nomor 22. Perhatikan gambar nih ya, timbangan langsung saja, pengukurannya ya tinggal kita jumlahkan yang skala-skala yang ada di sini, yaitu ini 100 tambah 20 tambah 5, 125 gram. 23. Susanti disuruh ibu beli gula dan pernyataannya adalah sebagai berikut. Dari pernyataan tersebut, maka yang dapat dikategorikan sebagai besaran pokok dengan satuan internasional adalah jelas, yaitu D ya, yaitu apa? Masanya 2 kg. Ini adalah besaran pokok secara dengan satuan sistem internasional. 24 ya, air. Kemudian kalau melebar sini akan menuju ke gelas yang lebih kecil. Pertanyaannya, hasil tumpahan dari gelas berpancuran tersebut sama dengan, jawabnya adalah ini, sama dengan volume benda. Jadi ada benda yang tidak teratur dimasukkan ke sini, airnya tumpahnya ke sini lah, volume ini sama dengan volume batu yang dimasukkan di sini. 24. Sekarang nomor 25. Perhatikan dari pengukuran pada jangka sorong pada tampak pada skala adalah hasil pengukuran di panjang di atas adalah, kita lihat skala utamanya berapa, 4, ya kita ambil garis lurusnya ini kan. Kemudian skala noniusnya itu 4,35. Tinggal kita jumlahkan. Skala noniusnya 0,05, sehingga semuanya adalah 4,3 ditambah 0,05. Berapa ini? 4,35 ya. Ini garis lurusnya kan ini tuh, strip. Nah, 0,05 sini. Kemudian ini 4,3 ya. Udah selesai. Ya, latihan soal penilaian harian kelas 7 SMP ya. Untuk PTS semester dasar saya cukupkan di sini dulu ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.